Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita pada Minggu pagi ini, mari kita bersatu bersama. Amin. Adik-adik, tunggu undang berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada Minggu pagi ini. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria nomor 83, Karena Kasih-Nya Padaku. Datang ke dunia, Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bersela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat menebus manusia dengan sabar dan hikmat-Nya. Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau sungguh indah untuk kami, di mana pada saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada Minggu pagi ini. Kau akan berkati semua adik-adik yang hadir untuk mengikuti ibadah di tempat ini, sehingga kami beribadah dengan baik dan benar, dan Engkau tetap memberkati kami semua di sini. Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur puji-pujian. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terdapat dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14, yang berbunyi demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu. Tetesan dari sarang lebah, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Itulah Mazmur puji-pujian adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kita akan memasuki dalam pemberitaan firman Tuhan, dan
Adik-adik, Cinini mau tanya dulu, Alkitabnya sudah siap ya? Adik-adik silakan buka Amsal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Tapi Cinini mau tanya, adik-adik pernah merasakan bahagia nggak? Pernah ya? Pernah merasakan sedih juga kan? Nah, hari ini pesan dari Alkitab juga akan menceritakan tentang itu. Oleh karena itu, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Baik, kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, mendiamkan suara yang ada di hati kami, hanya suara Tuhan saja yang ada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membacakan dari Amsal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, dan Cinini akan membacakan buat adik-adik. Adik-adik memperhatikan di Alkitab ya. Kita akan memulai. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Adik-adik, di awal tadi Cinini ada pertanyaan buat adik-adik. Pernah nggak adik-adik merasa senang atau merasa sedih? Pasti pernah ya. Cinini juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana supaya walaupun kita pernah dikecewakan atau disakiti, sampai kita sedih, kita bisa menerima, tetap bahagia, dan dapat melakukan hal-hal yang baik. Nah, hari ini bacaan Alkitab kita diberikan judul Berkat dan Hikmat. Cinini mau supaya adik-adik mengerti dulu nih, apa sih artinya hikmat itu? Hikmat adalah kebijakan, kearifan, atau hal yang baik dalam diri kita yang didapat dari Tuhan. Coba adik-adik buka kembali ya Alkitabnya yang tadi. Ayo kita sama-sama lihat. Di Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Menyampaikan tentang hikmat Tuhan membawa kita merasakan kebahagiaan, bukan kekecewaan. Kita lebih ini lagi ya adik-adik ya, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-18. Coba kita lihat ayatnya yang ke-18 itu adik-adik. Kita baca sama-sama ya. Ayo 1, 2, 3. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Wah, adik-adik, kata firman Tuhan kalau kita berpegang pada pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini adalah hikmat Tuhan adik-adik. Maka ketika adik-adik atau Cinini berpegang pada hikmat Tuhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Adik-adik, Cinini mau kasih contoh-contoh nih. Jika kita tidak diberikan hikmat oleh Tuhan,
seperti apa sih tingkah laku kita? Wah, coba kita lihat ya gambar yang paling atas sebelah kiri adik-adik. Yang pertama ya, anak-anak perempuan nih. Dia bilang sebel nih sama mama, minta beliin HP aja nggak boleh, pelit, terus mukanya marah-marah. Ya, ada lagi, yang satu lagi sama papahnya ya. Ada lagi tuh yang suka maksa. Coba dibaca. Pokoknya aku maunya papa belinya sekarang. Wah, pinginnya sekarang harus sekarang. Hal-hal itu berarti sikap yang tidak memiliki hikmat Tuhan. Tuh ada lagi gambarnya, ada lagi adik-adik coba lihat. Kalau nggak dibeliin mainan, guling-guling di toko, nangis-nangis tuh. Ada lagi yang udah punya HP, pakai HP, tapi bukan untuk belajar, malah untuk main game. Wah. Adik-adik, ketika kita mau meminta sesuatu, jangan memaksakan kehendak kita. Tetapi harus dengan sabar dan berdoa dulu supaya orang tua kita bisa membelikan untuk kita. Sama juga jika sudah dibeliin HP, bukan untuk main game, tetapi gunakan handphone itu juga untuk belajar sesuatu yang baik dan berguna. Nah, coba ya, di berikut ini, gambar berikut ini ada contoh sikap yang memiliki hikmat Tuhan. Ini dia adik-adik. Sampaikan permintaan kita dengan baik kepada orang tua kita atau siapapun, dan juga gunakan media elektronik itu dengan baik. Misalnya pakai handphone, laptop, komputer, itu harus mempergunakan untuk hal-hal yang baik. Misalnya belajar atau baca-baca buku-buku pelajaran yang ada di Google ya. Nah, itu kan sudah biasa adik-adik lakukan. Nah, kalau dengan cara kita baik ngomong dengan orang tua kita, itu adalah salah satu contoh perbuatan kita yang memiliki hikmat Tuhan. Tadi kan dibilang hikmat Tuhan itu berasal dari Tuhan dong, hikmat itu. Jadi adik-adik bagaimana supaya adik-adik tahu bahwa ini saya kalau misalnya teman-teman ada yang mukulin kamu, terus kamu marah-marah, itu kita nggak punya hikmat Tuhan. Yang berhikmat itu harus penuh dengan kesabaran. Nah, adik-adik, kita diajarkan hari ini lewat Amsal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 20 bahwa hikmat dari Tuhan dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang tidak baik. Contohnya, ketika kita merasa kecewa di sekolah sama teman kita, di rumah sama orang tua kita dan saudara kita, atau dimanapun deh adik-adik berada, ya, banyak yang mengecewakan. Ketika itu kita rasanya apa? Pasti sedih adik-adik. Marah, gak sabar, pingin balas dendam. Tapi ketika adik-adik meminta hikmat dari Tuhan, maka kita dapat mengendalikan semua itu ke arah yang benar. Kita tetap sabar, kita tetap berbuat baik. Nah, kalau begitu adik-adik, ada dua hal yang disampaikan dalam firman Tuhan pada hari ini. Bahwa hikmat Tuhan akan membawa yang pertama adalah kebahagiaan. Yang kedua adalah perbuatan baik. Oleh karena itu, bagaimana sih cara kita, adik-adik maupun Cinini, mendapatkan hikmat dari Tuhan? Coba, bagaimana caranya? Iya, betul sekali. Caranya adalah dengan berdoa, meminta Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita juga sabar, selalu mau berbuat baik, ya. Yang kedua, kita rajin baca Alkitab. Lalu jangan lupa, kita juga harus tetap rajin beribadah hari Minggu. Itu adalah pesan firman Tuhan hari ini. Ya adik-adik, kiranya pesan firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 160, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita, sekarang kita akan beraktivitas. Tadi cerita kita tentang hikmat. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berhikmat dalam melakukan segala perkara. Minta hikmat dari Tuhan. Minggu lalu, kita bicara tentang perbudakan. Perbudakan masa kini. Melalui aktivitas yang adik-adik tulis di Google Form, ada 2 topik menarik yang bisa kita angkat untuk menjadi topik bahasan aktivitas kita. Yaitu topiknya tentang perbudakan masa kini, contohnya yang pertama, mempekerjakan anak di bawah usia. Jadi dalam keseharian kita di masa sekarang kita sering lihat, meskipun kita hidup di masa era merdeka, tapi masih ada anak-anak di bawah usia yang diperbudak. Mereka dipaksa jadi pengemis, lalu uangnya diambil. Mereka dipaksa bekerja sebagai pengamen, sementara pendapatannya bukan untuk mereka. Itu topik yang pertama, perbudakan masa kini, mempekerjakan anak di bawah usia. Topik yang kedua, perbudakan di masa kini adalah diperbudak oleh gadget. Dalam keseharian kita, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, di mana kita selalu ada di rumah, segala aktivitas dilakukan secara online, juga melalui gadget-gadget kita. Kita belajar dan juga bisa bermain, tetapi seringkali kita lupa waktu. Gadget tak pernah lepas dari tangan kita. Jamnya belajar sudah selesai, kita tetap tidak melepas gadget. Kita diperbudak oleh gadget. Setiap saat kita main, kita nonton, kita update status, kita komen di medsos, gadget memperbudak kita. Sehingga kita lupa untuk melakukan hal produktif lain. Jadi ada 2 topik ya adik-adik. Yang pertama, perbudakan masa kini adalah memperbudak anak di bawah usia. Yang kedua, perbudakan masa kini adalah perbudakan oleh gadget yang membuat kita lupa waktu dan tidak produktif dalam keseharian kita. Dari 2 topik itu, adik-adik mesti punya pandangan, kemukakan pandangan adik-adik tentang kedua contoh perbudakan masa kini tersebut. Setelah adik-adik mengemukakan pandangan, adik-adik sebutkan juga solusinya apa. Solusinya apa untuk mengatasi perbudakan masa kini tersebut. Bentuknya bisa wawancara,
Bisa juga dengan semacam pidato, speech ya. Bisa juga adik-adik membuat kumpulan clipping gambar-gambar tapi digital. Atau bisa juga adik-adik menampilkan video contoh dari 2 topik tadi, kemudian adik-adik berkomentar tentang video itu. Keseluruhan contoh aktivitas itu harus menggunakan platform digital. Adik-adik harus menggunakan peralatan digital untuk membuat wawancara, pidato, atau clipping gambar-gambar, atau clipping video-video, atau membuat video dan mengomentarinya. Jadi, Inci ulang ya, topiknya tentang apa? Tentang perbudakan anak di bawah usia, tentang diperbudak oleh gadget. Tugasnya apa? Membuat pandangan dan solusi atas 2 contoh perbudakan masa kini tadi. Bentuknya apa? Dengan menggunakan peralatan digital, adik-adik bisa membuat wawancara, pidato, clipping-clipping gambar, clipping-clipping video, atau video yang dikomentari oleh adik-adik. Atau bisa juga model aktivitas yang lain, tapi dengan menggunakan peralatan digital. Adik-adik, aktivitas kita hari ini juga merupakan lomba untuk kategori anak tanggung. Dalam rangka HUT PA, tanggal 6 September nanti, diadakan lomba-lomba per kategori. Untuk kategori anak tanggung, aktivitas inilah lombanya. Jadi, don't miss it. Jangan ketinggalan. Dibuat ya. Adik-adik kan biasa menggunakan platform digital untuk menyelesaikan berbagai macam tugas dan berkreativitas. Selamat beraktivitas, selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kita tenang ya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami sembah dan muliakan, Engkau yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Kami berterima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Buatlah kami lebih mengerti kehendak-Mu tentang hikmat agar kami pun menjadi anak-anak yang berhikmat. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak pelayan kami. Jadikan mereka anak-anak yang taat, tetap setia kepadamu, dan hidup sesuai dengan yang Tuhan Yesus ingini. Rajin belajar, beribadah, menghormati dan menyayangi orang tua, kakak adik, dan sesamanya. Kami berdoa, mohon berkat dan perlindungan-Mu untuk para orang tua. Limpahkanlah rezeki dan kesehatan. Kami berdoa untuk jemaat kami dan pelayanannya. Berkatilah semua pelayan dan para pendeta yang melayani. Berilah berkat-Mu dan hikmat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan lindungilah mereka juga dari mara bahaya dan sakit penyakit, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang sakit, mampukan mereka untuk bertahan dan dengar, dan kabulkanlah doa mereka untuk kesembuhan. Kuatkan iman mereka kepadamu, bebaskan mereka dari penderitaan, dan agar mereka pun Engkau sembuhkan. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Bapa, berilah hikmat dan kebijaksanaan agar mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami kalau hari ini ada saat-saat di mana kami mendukakan hati-Mu ya Yesus, karena kata, perbuatan, atau tingkah laku kami yang tidak benar. Dengarlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 228 bait 1, 4, dan 6. Pujimu
persembahan adik-adik bisa disimpan di dalam amplop, kemudian dititipkan untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa mentransfernya langsung ke rekening gereja. Nah, mari kita melakukan doa persembahan. Mari berdiri adik-adik untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang akan kita sampaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah syukur kami. Amin. Adik-adik, masuk ke dalam warta PA untuk minggu ini. Enci mau ngasih tahu nih, tanggal 6 September tuh ada apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Iya, itu hari ulang tahun pelayan anak yang ke-61. Jadi nanti hasil dari aktivitas adik-adik yang minggu ini akan menjadi hasil dari bagian lomba untuk HUT PA. Jadi jangan sampai nggak buat aktivitasnya ya, yang rajin ya. Terus Enci juga mau mengingatkan, untuk minggu depan di jam yang sama, jangan lupa untuk persiapan sebelum mengikuti ibadah. Adik-adik mandi, terus pakai baju yang rapi, dan menyiapkan alat tulis dan juga Alkitab dan Kidung Ceria di sebelahnya. Itu aja untuk warta PA minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Untuk itu adik-adik, marilah kita berdiri untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 227. Tanganku hendak kupakai. Kidung Ceria 227. Tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai, melayani Tuhanku. Kaki juga kugunakan, ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, kau dengarkan suaranya. Juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu dalam ibadah minggu pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kini tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus berkatilah kehidupan kami sehari-hari, dan Tuhan Yesus juga berkatilah adik-adik bersama keluarga terkasih. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa ucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.